Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid At-Taubah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita kemurahan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berada di tempat yang mulia ini, di majelis yang mudah-mudahan diridainya. Kenapa tidak? Karena majelis yang dipadankannya dengan al-jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dalam menuntut ilmu berarti fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima niat ikhlas kita, mensalihkan amal kita dan mengabulkan doa dan permintaan kita, serta menjadikan ilmu kita bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya hormati. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjasa membuat kita seperti ini. Mudah-mudahan selawat dan salam tak pernah henti dalam setiap kegiatan dan majelis kita, khususnya majelis-majelis ilmu seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah, melalui kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tengok halamannya, sebentar lagi tamat. Ya, kalau nak tamat tu, alhamdulillah selesai kaji. Nah, alhamdulillah. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, babun fi anna al-a'mala hiya az-zadu wadh-dhakhiratu an-nafi'atu yawm al-ma'ad. Bab tentang atau bab bahwasanya amal-amal salih ialah bekal dan simpanan yang bermanfaat untuk hari kembali. Al-Khatib rahimahullah ingin mengatakan bahwa amalan-amalanlah yang akan menjadi bekal kita pulang kampung nanti. Maknanya beramal itu adalah menguntungkan kita, karena dia adalah bekal yang bermanfaat. Karena di akhirat amal-amal itulah yang akan ditanya. Karena ad-dunya darul amali, dunia ini adalah tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itulah tempat untuk menerima penghasilan kita. Mudah-mudahan ya ini termasuk amal kita pula. Nah, berarti ini juga menunjukkan bahwa ilmu yang kita ketahui konsekuensinya mestilah diamalkan. Karena bukan ilmu itu saja, bukan ilmulah yang akan ditimbang nanti, tapi adalah apa yang kita amalkan dari ilmu itu. Berarti sudah disebutkan dalam pelajaran ini juga banyak hadis bahwasanya nanti akan ditanya tentang ilmu kita apa yang diamalkan. Jadi tidak cukup saya tahu, ya saya tahu enggak, tapi kamu sudah tahu mana bukti tahunya. Mana bukti? Kamu tahu. Jangan di akhirat, di dunia saja. Kalau kita sempat melakukan suatu amalan yang melanggar
aturan. Lalu kita diinterogasi oleh orang, kenapa Anda melanggar? Oh Pak, saya sudah tahu itu. Mungkin belum Bapak jadi polisi, saya sudah tahu aturan itu. Gitu ya. Menyelamatkan apa tidak? Justru tambah berat malah. Seperti yang dalam pelajaran sebelumnya. Justru tambah berat. Justru kadang-kadang tidak tahu lah yang kadang-kadang yang menambah ringan. Cuman selamat tidak juga. Kenapa Anda tidak tahu? Orang semua tahu, Anda tidak tahu. Oleh sebab itu, jadi kita juga harus mencari tahu, dan setelah tahu harus diamalkan. Kayak ini telah sebekal kita. Itulah simpanan kita yang nanti akan dibuka di akhirat. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita tahu itu, mestilah kita beramal dengan niat menjadi yang terbaik. Minimal yang terbaik di antara kok tiga cawat terbaik nak? Kan gitu? Niat kan cuma jadi terbaik. Soal hasil nanti urusan nanti. Kita ingin menjadi yang terbaik. Karena memang Allah menguji kita di dunia ini menjadi yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan sembarang beramal. Kalau enggak, kenapalah para ulama kita dulu itu sampai musafir jauh-jauh. Ya, dari Andalus sampai ke Madinah, dari Bukhara sampai ke Madinah, bahkan sebagian dari Bukhara sampai ke Mesir, sampai ke Maroko untuk cari ilmu dengan alat transportasi yang sangat sederhana. Bahkan diceritakan atau dituliskan oleh Imam Abu Tahir As-Silafi, dia itu hampir tidak ada negeri yang didengar ada ulama hadis dan fikih di situ kecuali dia datangi di bagian timur ini. Dan pernah beliau berjalan kaki 30 hari 30 malam tak pakai sendal. Biasa lah itu Ustaz katanya. Kan sehat tak pakai sendal. Ya, antum jalannya di sini. Kalau jalan di tempat itu, cobalah nanti pergi ke Rusia sekali di musim dingin. Coba tidak pakai sepatu keluar. Musim dingin. Apalagi musim panas. Ya, atau tidak usah jauh-jauh dulu ke Madinah aja, nanti kita umrah selepas haji ini. Ya. Kalau musim panas, coba tidak pakai sendal 30 hari 30 malam. Biar tahu rasa. Tapi beliau berjalan tanpa sendal, tanpa sepatu. Apa sebab? Tidak ada biti boleh terapkan sendal, boleh sepatu. Tapi harus juga berjalan dan cari ilmu. Untuk apa mereka? Karena tahu nilai ilmu itu, bahwa ilmu yang diwariskan Nabi tidak sama dengan ilmu yang dapat dari sembarang wali. Tidak sama. Tidak sama nilainya. Sebab yang dari Nabi itu asli, yang dari wali belum tentu. Kecuali walinya betul-betul waliur Rahman, yang mengamalkan yang datang dari Sayyidi Waladi Adnan. Tapi ke wali yang diwalikan, apalagi di SK kan, apalagi pakai pendaftaran. Sekarang kan jadi wali kan mudah, tinggal mendaftar, insya Allah pasti jadi wali. Untung kita sudah belajar dulu di awal-awal kaji kita, ketika awal-awal 2010 dulu sudah kita bahas ya bahwa jadi wali itu tak bisa mendaftar. Kan udah tahu dulu kan? Tidak bisa dititiskan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditransfer, tidak bisa. Wali itu betul-betul karamah dari Allah. Kalau masih dipelajari itu lemu tuh. Lemu bukan karamah. Ya, kalau mendaftar wali, tapi wali mungkin wali wali desa. Wali desa atau wali murid. Tapi kalau untuk jadi Allah, tidak ada pendaftarannya kecuali antum berilmu, beramal, dan bertakwa. Dan sebelum berilmu itu beriman dulu, baru berilmu.
Jadi beriman lalu mempelajari ilmu ini. Nah, ini dah puas untuk ilmu, beriman tak juga. Makanya beda manhaj, metodologi, beda hasil. Sahabat dulu beriman dulu baru berilmu. Kalau kita dah banyak ilmu tak juga beriman. Tahu saya tapi tidak diamalkan. Jadi ikhwani fillah, untuk apa mereka mencari jauh-jauh seperti itu? Karena nilai ilmu yang diwariskan Nabi itu besar. Dan bila diamalkan, itu yang sangat diharapkan. Oleh itu, kalau kita sebenarnya mau jujur dengan hati kita, jujur dengan agama kita, serius beragama, kan kita sepakat, tidak ada yang lebih hebat kecuali dari Nabi SAW. Cuman kadang-kadang hawa, ya hilang patuh deh ketujuh. Dah jelas, yang dibuat Nabi itu paripurna, tidak ada lebih daripadanya. Orang yang beriman pada Nabi pasti mengakui ini, pasti mengakui. Tidak ada yang lagi bisa menambah, tidak ada yang lagi berkreasi, tidak bisa yang bermodifikasi. Nah hari raya, tidak ada hari raya lagi yang hebat dari hari raya Nabi SAW. Nah, kecuali kita nak beramal tapi tidak berguna. Sebab tanpa ilmu yang wariskan. Kalau soal nak asal yang penting murah, yang penting meriah walaupun murah. Itu kalau itu orientasinya tidak apa-apa buat. Atau orientasinya duniawi, demi kebersamaan di dunia, tapi di akhirat nanti saling menyalahkan. Dia acu petangnya, kan acu pasu dan otonya, acu buat ada SK masuk namun panitia situnya, kan ya? Tengoklah suat nak cayo. Ya, sebab di akhirat itu semuanya gitu. Di akhirat baru nanti saling menyalahkan. Gara-gara dia acu, gara-gara itu uwo, gara-gara datuk, dan sadon tak nak aturnya. Tapi babuik dan anak babuik dalam doa pergaji untuk situ tak mungkin tak aturnya. Misal kan, masyarakat kiraat itu mungkin tekanan masyarakat. Kadang-kadang ada yang mengaku, betul diakuinya bahwa ini bukan sunnah Nabi, tidak disyariatkan, cuman sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi turun-temurun. Kalau dirubah, kita diperangi orang. Kayak gitu? Berarti antum tidak ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau diperangi? Kenapa Nabi diperangi? Ya karena nak merubah tradisi yang tidak disyariatkan. Tradisi yang tidak syariatkan. Apa disyariatkan? Dianggap agama padahal bukan bagian dari agama. Kalau masalah tradisi murni, berdagang mereka naik onta. Ini berdagang bawa naik onta, tidak naik singa, itu tidak apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah lah. Antum nak naik singa, nak naik onta, nak naik bagal, nak naik keledai, nak naik kuda, tidak ada masalah. Cuman ketika diartikan itu sebagian dari tradisi agama, baru Nabi katakan ini harus dirubah karena ini bukan bagian dari agama. Atau tradisinya adalah tradisi jahiliyah yang kalau diteruskan bisa mengalahkan ibadah Islam, syiar Islam, maka Nabi juga anulir. Wallahu musta'an. Baik kaum muslimin, berarti amal adalah bekal dan simpanan yang akan bermanfaat di akhirat. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena itu ilmu itu ibaratnya bibitnya. Tak mungkin antum harap buah tak ada bibitnya. Dan antum kalau ingin buah yang bagus mesti bibit, iya kan? Kan tak sembarang bibit pepaya lah. Harus bibit yang unggul. Kalau nak bikin apa lagi? Nak jual makanan juga harus bahan yang unggul terpilih supaya terpercaya dan seterusnya. Jadi hasil ditentukan oleh bahan yang kita siapkan untuk itu.
maka tidak ada bahan yang lebih bagus kualitasnya dari yang diwariskan oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya para sahabat mereka sampai berjalan sebulan untuk sebuah hadis, bukan untuk mengetahui kaum muslimin. Kalau sekedar mengetahui saja, mereka cukup berita saja. Tunggu aja lah sebulan yang akan datang, kan pasti ada utusan dari Mesir kirim lewat pos. Nah, dia paket COD. Amin. Sama kita sekarang, kalau tuan-tuan hanya sekedar untuk mengetahui, bisa lewat ini, lewat YouTube, lewat Facebook, live streaming. Iya kan? Cuman apa dia buatnya live streaming man? Karena ada yang tidak bisa, tidak sempat, tidak bisa karena jarak yang jauh, maka ada yang minta. Tapi karena kita dekat, pasti tidak sama, ya, tidak sama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Qala al-Imam Al-Khatib rahimahullah, dan mereka menyebutkan ini, akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdullah al-Mu'addal atau al-Mu'addil al-Baghdadi. Qala akhbarana Al-Husain ibn Safwan al-Barzai, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibn Safwan al-Barzai. Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya, dikenal dengan Ibnu Abi Ad-Dunya. Beliau ini sangat kreatif menulis, khususnya kitab-kitab, kalau orang sekarang istilahnya kalau Ustaz Jam Rizal di kampung namanya tematik, hadis-hadis atau hikayat tematik. Jadi beliau punya tulisan lebih dari 80 juzuk yang seperti Kitabul Kasali wal Khumul, kitab tentang malas dan sogan. Nah, tapi ada pula Kitabu Al-Jihad, ada pula kitab tentang berjihad, ada pula kitab tentang al-ilm dan sebagainya, yang isinya hadis-hadis tentang masalah yang dia tuliskan. Qala hadatsini Muhammad ibn al-Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Husain, yaitu Al-Marwazi, sahibul birri was-silah. Qala hadatsana Dawud ibn al-Muhabbar, telah menceritakan kepada Dawud ibn al-Muhabbar an Salih al-Murri, yani Salih bin Muhammad al-Murri, anil Hasan, dari Al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id al-Basri yang terkenal. Qala, dia berkata, yatawassadul mu'minu ma qaddama min amalihi fi qabrih, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran fagtasimu atau fagtanimul mubadarata rahimakumullah fil muhla. Seorang mukmin akan bersandar kepada apa yang telah dia lakukan dari amalnya di dunia. Kapan itu? Di dalam kuburnya. In khairan fa khairan, jika amalnya baik, maka dia bersandar pada yang baik. Wa in syarran fa syarra, kalau itunya buruk, berarti dia dapat sandaran yang buruk pula. Di mana Imam Al-Hasan Al-Hasanul Basri mengatakan ini? Karena beliau sering mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa di antaranya? Yatba'ul mayyit atau yatba'u al-mayyit thalatha. Orang mati itu diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayat itu diikuti oleh 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang akan pertama meninggalkannya adalah harta. Kemudian tak lama lagi dilupakan oleh keluarga, kecuali mereka yang ditinggal itu orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Kalau dia dapat saleh, ditinggalkan harta yang saleh,
mudah-mudahan bernyambung amalnya, pahalanya sampai walaupun sudah di alam kubur. Ya, kalau dia saleh tak punya harta, selalu istighfar untuk orang tuanya. Kalau dia saleh dan punya harta yang saleh, subhanallah, dua mengalir. Doa dan harta yang disedekahkan oleh anak atau keturunannya atas namanya. Kalau dia saleh hartanya, kemudian saleh pula anaknya, kemudian berilmu pula anaknya, karena diajarkan ilmu yang bermanfaat, maka dia dapat lagi. Kalau dia punya wakaf Al-Quran selama dibaca, maka mengalir lagi pahalanya. Atau dia buat dialirkan air bersih untuk minuman orang, selama masih mengalir, dia mengalir juga pahalanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, amal, harta, keluarga kembali. Wa yabqa ma'ahu amaluh. Yang tinggal adalah amalnya. Dan amal ini ketika masuk ke kubur nanti akan datang kepada kita. Kalau amalnya saleh dan makbul, maka tampil seperti orang-orang yang tampan, laki-laki yang tampan menemaninya, dan akan menyenangkan melihatnya. Tetapi bila seandainya amalnya tidak makbul, amalnya buruk, maka datang pula dalam bentuk yang buruk, yang melihatnya tidak menyenangkan dan menakutkan. Oleh sebab itu sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, kuburan itu bukan peristirahatan terakhir, tapi adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Diterima di kuburan adalah tanda diterima di pertimbangan nanti di akhirat. Sudah ada nampak tanda-tandanya. Siapa yang di kuburannya mendapatkan nikmat, mendapatkan yang membahagiakan, ini petanda nanti di akhirat dia juga dibahagiakan. Karena sudah nampak, kalau bahasa kita ada nampak tulo-tulonya. Tulo-tulo masuk surga atau tulo-tulo masuk neraka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bayangkan kalau seandainya kita di malam pertama di kuburan, ya, datang orang yang bentuknya buruk dan menakutkan, dan kita tidak punya tempat untuk melarikan diri, semuanya serba sempit. Tentu kita tidak menginginkan itu. Oleh sebab itu, mau tidak mau, wajib kita paksa diri kita untuk beramal dan berilmu yang diikuti sebelumnya atau didahului oleh iman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman kepada apa yang dikabarkannya, supaya ketika nanti sampai di situ kita disenangkan oleh amal kita itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Faqtanimul mubadarata rahimakumullah fil muhlah. Selama masih diberi kesempatan, dan kesempatan itu tak berulang. Kesempatan hidup ini bila sudah sampai waktunya dipanggil tak akan berulang. Dan ianya seperti sehari sahaja. Ya, kalau Imam Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan yang lain mengatakan, ya ibn Adam, in anta illa ayyamun. Ya, ini kamu itu hanya beberapa hari saja. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau sudah pergi sehari, pergi pula sebagian dari dirimu. Nah, selama muhla itu masih ada, dan kita semua yang sudah pergi ketika pertama di alam kubur minta kembali. Yang beramal saleh ingin mengulang kembali amal itu, karena sudah nampak hasilnya. Dan apa hasilnya? Ketika kita kaum muslimin muslimat, ya, ketika kita ketika kita panen raya misalnya, dan harga sangat tinggi. Dulu rencananya bikin 2 hektar, tapi karena tak laku tak tidak, bikin 1/4
hektar. Masya Allah, pas panen hasilnya bagus, harga tinggi. Berapa? 4.305 kilo. Oh gitu ya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Enggak, 4.300 sekilo. Waktu itu baru kita menyesal. Kenapa enggak jadi 2 hektar? Ya, sekarang dengan 4 hektar dapat hasil berapa sekali panen? Misalnya kita panen segitu, andai-andainya 2 hektar, wow, subhanallah. Jadi gitu kaum muslimin dan muslimat. Itu di dunia, apalagi di akhir dunia masih kita bisa merevisi lagi. Enggak, ya untuk trip pertama kita enggak bisa banyak-banyak Ustaz ya, tapi besok masih bisa, tapi di akhirat enggak. Kalla innaha kalimatun hiya qailuha. Itu enggak bisa lagi. Nah, yang parahnya yang tidak menanam sama sekali. Ya kan? Kembalikan aku la'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya pasti beramal saleh karena ada nampak hasil. Sama juga kita sekarang, dulu diajak kawan tak mau kan? Iya kan? Tak berhasil rezekinya. Yang gitu. Habis itu setelah nampak panen kawan, aku tak boleh. Baru gitu. Nah, kalau gitu lebih waktu. Tak ada lagi limitnya. Oleh itu kaum muslimin semuanya, kaum muslimin dan muslimat, berita tentang ini sudah santer, sudah viral. Sejak Nabi diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim, bahwasanya setiap yang masuk kubur pasti menyesal. Yang saleh menyesal kenapa kurang salehnya, kenapa kurang amalnya. Bahkan orang yang mati jihad fisabilillah, mati syahid, ingin mati syahid berulang-ulang, dan ingin dia sampaikan kepada keluarganya, apalagi mereka yang tongko-tongko. Ini kan banyak yang tongko. Andainya bisa kembali keluarga kita, insya Allah lurus banyak kita ini. Kecuali memang tongkol sekali memang. Ini memang ada yang memang diciptakan tongkolnya luar biasa. Lah jolis yang nampak matai yang seboleh keceknya malam. Kan ada yang macam tu. Lah jolis tabang keceknya kambiang. Bang lah tabang kambiang junya. Apa sebab? Lah langsung sabui. Lata langsung buat. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram. Jadi kata beliau, "Faqtanimul mubadarata rahimakumullah fil muhla." Maka cepat-cepat manfaatkan waktu yang masih tersisa. Belum terlambat kaum muslimin. Belum terlambat. Bahkan kaum muslimin dan muslimat, sejam menjelang kita wafat, kalau kita diberikan sesuatu yang besar oleh Allah, bisa saja mengalahkan umur 30 tahun, 50 tahun yang telah berlalu. Oleh sebab itu, maka hiasilah selalu masa-masa yang Allah berikan ini dengan amalan-amalan yang nanti berguna dan bermanfaat ketika kita kembali ke akhirat. Qala al-Imam al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Umar ibn Ja'far al-Khiraqi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn Umar ibn Ja'far al-Khiraqi, masyhur di antara syekhnya Al-Khatib. Qala akhbarana Abu Bakar Ahmad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Sal al-Khattali. Naam. Qala hadatsana Ahmad ibn Ali al-Abbar. Al-Abbar itu tukang buat apa nama sumur. Jadi gelar dengan Al-Abbar Al-Baghdadi. Qala hadatsana Yahya ibn Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub Al-Misri. Qala hadatsana Ammar ibn Muhammad Abul Qattan, telah menceritakan kepada Ammar ibn Muhammad Abul Qattan Al-Kufi an Mansur, dari Mansur itu Mansur siapa? Makan surang. Mansur ibn al-Mu'tamir At-Taimi Al-Kufi an Mujahid, dari Mujahid ibn Jabr, yaitu murid Imam Abdullah bin Abbas, seorang ulama hadis dan tafsir. Fi qawlihi ta'ala,
dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa ambil bagian dari duniamu. Jadi dunia ini ada bagian kita di situ. Qala umruka an ta'mala fihi li akhiratik, yaitu bagian dunia yang kau miliki itu yang paling mahal itu adalah umur. Yang umur itu engkau investasikan untuk beramal menuju akhirat. Oh, ternyata Mujahid menafsirkan wala tansa nasibaka minad dunya, ternyata bukan juga untuk kepentingan duniawi. Kita kan biasanya wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, carilah dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan untuk ambil bagian dari dunia. Rupanya bukan tujuan duniawi juga. Diberikan kamu umur, tapi ini bagian dunia ini mesti untuk bersiap menuju akhirat. Itu tafsirnya oleh Mujahid Ibn Jabar rahimahullah ta'ala. Yakni umraka an ta'amala fihi li akhiratik, yaitu umur yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk amal akhirat. Subhanallah. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ya seperti yang sering diulang-ulang oleh para ulama kita, para kiai kita, ustaz kita, biar kita, bahwa beramal untuk akhirat itu Allah mudahkan. Allah mudahkan semudah-mudahnya. Kadang amalan kecil tapi bermakna berat di sisi Allah. Masa antum tak bisa setiap hari mengulang-ulang subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dicintai Allah, berat timbangannya di sisinya, dan ringan diucap dengan lisan. La ilaha illallah. Kemudian antum bersihkan hati kepada seluruh kaum muslimin. Ya, dapat mereka nikmat, kita ikut minimal gembira. Minimal. Kau enggak. Allah jauh dapat nikmat ini lah sosok ongok. Sudahlah kita enggak dapat. Ongok sosok pula. Akhirnya iman pergi. Ini yang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Nikmat sudah banyak di tangan, tapi juga tidak pernah merasa cukup. Yang nampak yang di tangan orang juga. Allah beri nikmat besar-besar. Ya, lalu diberikannya, disuruh untuk menata hati kita dengan mengeluarkan 1/40 saja. Kan ibaratnya 40 mobil Innova, 40 ekor Innova, berapa harganya? Mana ada Innova ya, samunya. Nah, yang punya Innova, berapa harga Innova satu? Tidak ada ngaku ya. Baik, anggaplah yang baru 500 juta, dapatnya? Dapat? Baik, 500 juta kali 40. Tak mau namanya Sompi TV banyak. Hah? Berapa? 4 kali 5 20. Nah tu tak centengnya nama nol je lah. 500 juta buat buat nol. Ya mat, 500 juta buat buat nol. Kau tak lulus matematik Pak. 500 juta Andri berapa nol? 8. Kau SE tak bisa nak urusan 8 nolnya. Nah, 40 berapa nol? 8 tambah cik 9. Berarti berapa tu berapa? 40,000 juta. Iya. Iya, 40,000 juta. Topiknya miliar romoro. Oh, dan apa namanya itu miliar aja nih? Hah? 20,000 juta. Atau bahasa dulunya 20,000 ibu. Tidak mau tengok dalam kitab mereka. Nah, kita tidak ada miliar, yang ada adalah isruna alfi. Ya, ini 20,000.
Kalau sekarang apa nama? 20 miliar. Banyak artinya? Banyak. Kalau begini Pak Ang bisa ero. Seorang dia, ini semakin banyak. Seorang taib. Lalu diambil 500, berapa namanya? Iya 500 juta ya. 1 dari 40. Matanya yang ke 1 itu aja terus matanya. Tidak pandang ke yang 39. Akhirnya terlindung dan cidur terlindung dan 39 dek saci. Padahal harusnya yang saci terlindung dek 39 tadi. Akhirnya tidak jadi bayar zakat. Rugi rugi sekali. Padahal harta itu harta Allah. Lalu diberikan kita namanya harta kita supaya kita punya nama di sisi manusia. Harta kan milik Allah. Cuma dinisbatkan kepada kita seperti kata Imam Al-Qayyim, nisbatah tasyrif, untuk memuliakan kita. Oh, si fulan hartawan, si fulan miliar, apa namanya? Kalau jadi ya miliarder. Padahal yang punya miliar-miliar Allah SWT. Tapi pakailah, ya pakailah. Allah muliakan kita. Ditambah lagi mulianya. Kalau gitu nanti tambah jangan hartawan saja, tapi juga dermawan. Hartawan, dermawan. Tambah lagi nanti berguna jadi gunawan. Gitu. Iya kan? Nah, azan taib, kita azan dulu. Subhanakallah. Saudara. Saudara.
Salatul Qa'im. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abul Qasim Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Qazwini telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Qazwini qala akhbarana Ali ibn Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan telah menceritakan kedua kami Ali ibn Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan qala haddatsana Abu Hatim Ar-Razi telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Ar-Razi itu Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, salah seorang imam hadis terkenal di masanya. Qala haddatsani Suwaid huwa ibn Sa'id, itu Suwaid ibn Sa'id. Qala haddatsana Abu Aun Al-Hakam ibn Sinan, telah menceritakan kepada Abu Aun Al-Hakam bin Sinan an Malik ibn Dinar, dari Malik ibn Dinar Al-Basri, seorang ulama yang terkenal zuhudnya. Qala maktubun bit Taurah, tertulis dalam At-Taurah, Taurat, kitab yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kama tadinu tudan wa kama tazra'u tahsud, seperti apa kamu memperlakukan orang, seperti itulah kamu diberlakukan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu yang kamu dapat. Kama tadinu tudan wa kama tazra'u tahsud, seperti apa yang kamu tanam, seperti itu pula yang kamu petik. Iya, kalau nak memetik yang bagus, amalnya mesti bagus. Memetik yang berkualitas, amalnya mesti amal yang berkualitas. Jadi kita, semboyan kita tidak seperti kebanyakan mengatakan tidak penting siapa yang terbaik, tapi yang penting asal mau berbuat baik. Tidak, kita penting menjadi yang terbaik. Niat kita mesti menjadi yang terbaik, supaya nanti minimal jadi baik. Ini tidak, asal berbuat baik dan kita mesti yang terbaik. Apa sebab? Kalau targetnya terbaik, yang baik itu minimal dapat. Tapi kalau targetnya asal baik saja, belum tentu dapat yang terbaik. Dan yang baik pun kadang-kadang belum tentu baik. Seperti kata Umar, kam muridil lil khairi la yudriku. Berapa banyak orang yang berkeinginan berbaik tapi tidak dapat, karena dia tanpa ilmu. Ilmu ada ditinggalkan, yang dilakukan adalah kebiasaan. Taib wa kama tazra'u tahsud, apa yang kau tanam itu yang kau petik. Ini masyhur ya, kalau angin yang sebar, badai yang apa istilahnya? Iya. Siapa yang melembar angin, dia menuai badai. Nah, kalau tukang fitnah tentu syubhat yang akan lahir. Qala, berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abul Husain Ahmad bin Ali bin Husain At-Tawazi, telah menceritakan kepada Abu Husain Ahmad bin Ali bin Husain At-Tawazi, qala anba'ana Abu Muhammad Ubaidullah ibn Muhammad Al-Jaradi Al-Katib, dan ceritakan kepada kami Abu Muhammad Ubaidullah bin Muhammad Al-Jaradi Al-Katib, qala ansyadana Ibnu Duraid, itu Muhammad ibn Duraid Al-Lughawi An-Nahwi yang terkenal ahli bahasa Arab, Imam Ibnu Duraid, qala ansyadana Abdurrahman, telah menyenandungkan kepada kami, karena ini adalah syair, telah membacakan syair kepada kami Abdurrahman, yakni Ibnu Akhil Asma'i, anak dari Imam Al-Asma'i, an ammihi, dari pamannya Al-Asma'i. Al-Asma'i Abdul Malik ibn Quraib Al-Asma'i Al-Maghsili thumma Al-Baghdadi. Al-Maghsili Al-Baghdadi dikenal dengan syairul muhaddithin wa muhaddithus syu'ara, penyairnya ahli hadis dan ahli hadisnya para penyair. Kisahnya mungkin sering antum dengarkan atau udah lupa lagi. Itu mau cerita juga, waktu udah habis. Nah, Al-Asma'i rahimahullah ta'ala adalah amirnya syu'ara di zamannya, pemimpin para penyair di zamannya. Dia kalau bukan karena waktu, sudah waktu qabat itu kan. Ya. Nah, terus enggak apa-apa. Enggak usah lah ya, nanti cari sendirilah. Nah.
Berkata dia, qala ansyadani rajulun min ahli al-Basrah, telah menyanandungkan syair ini kepadaku seorang laki-laki dari penduduk Basrah. Naam, fama laka yawmal hasyri syai'un siwa alladhi tazawwadtahu qabla al-mamati ila al-hasyri. Idza anta lam tazra' wa absarta hasidan nadimta 'ala at-tafriti fi zamanil bazri. Tak perlu diartikan ya? Hah? Diartikan tak lama dah. Nah, tak ada yang kau dapatkan sesuatu pun selain pada hari dikumpulkan, hari padang mahsyar. Tidak ada yang kau dapatkan satu pun di padang mahsyar siwallazi tazawwadtahu, kecuali yang telah kau kumpulkan sebagai bekal qablal mamat, sebelum mati. Sebelum mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi, kecuali yang sudah kita tanam sebelum kita mati. Dia wakaf kita sebelum mati. Anak dididik jadi anak soleh kan sebelum mati. Nah, mungkin setelah mati, bekok dah mati yang soleh kalian dia katanya. Tidak, sebelum mati itu dia bibitnya. Ilmu juga dituntut sebelum mati, lalu diajarkan juga sebelum mati. Nanti kalian setelah mati saya ambil ilmu saya, waktu hidup jangan dulu untuk saya aja lah, gitu. Tak, sebelum mati kita sebarkan. Nah, idza anta lam tazra wa absarta hasidan, kalau kamu tidak ikut menanam lalu melihat orang panen. Nah, awak tidak ikut menanam, nampak orang panen, ayo. Bagaimana rasanya? Nadimta 'ala tafriti fi zamanil bazri. Kau pasti akan menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu pada masa menanam. Masa menyemai dulu, awak tidak mau. Setelah panen, nampak orang panen raya. Sama dulunya ketika ambil tanah, diimbo dulu, tidak ada yang mau kan? Ya kan? Tidak ada yang mau. Setelah buat tol, abang tak kanang. Apa tidak noto situ dulu? Ya gitu. Sama juga dulu, sawit dulu. Dulu sawit di apa tu? Murah-murah bu ya. Cuma awak tak ada piti itu orang. Nak ada piti tak mau. Iya dulu kapling itu tahun-tahun 80-an itu bisa 250.000 cuma sekapling. Ini berapa? 20 juta. Itu tidak jamur dah. Buat sawit ni kena muar sawit cunya, ndaknya tatok dak muar. Caklah muar banyak pokok dak jual. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dulu tadilah ndak ada yang mau. Apalagi kalau kena sawit wang tran pula awak. Kan dia waju segensi-gensi sawit tran waktu itu sih dak lu. Kini dak apik jak lah. Nah, kini tran bayok lah ni. Ini itu masalahnya. Image yang dibangun nyawa awak kan memang banyak Ustaz John suka pencumae. Nya dak umum buat tapi mencumae pandai. Kan iya ya? Nya do cuma buat penelitian lah, do sabu uang iko suka cumae. Kalau iko pemalih, kalau iko pengoye. Adolah ko sodo ke awak. Iya, uang siko pemalih, na iko pencumae, na iko pengoye. Mana cak tu? Kau tak pengoy pemalih ya, kau tak pencumae. Nah, jadi ini harus dihilangkan dan bisa dihilangkan dengan ilmu dan amal. Nah, kalau fokus ke amal kita, tidak bisa lagi kita melihat amal orang. Tidak bisa kecuali untuk memperbaiki yang salah dan keliru, karena itu adalah kewajiban. Dia kewajiban kan sebagian tidak apa namanya kata orang Jawa tidak ngeh pula dia kan. Kojong beki-beki amal uang aja, amal uang jelasnya enggak. Karena kita adalah satu tim, satu kapal. Satu tim, satu kapal. Kalau dia karam, kita ikut karam. Oleh sebab itu perlu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau resiko ditolak, resiko dibenci, resiko dimarahi, resiko persekusi. Sayyidul Bashar, penghulunya umat manusia yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW dimusuhi juga gara-gara membagi kojo, kan bagi kojo uang kojo. Makanya
yang ahli mekanik pembeki motor uang tu wangi kayaknya jam beki je motor dulu gitu babayu lo kayak beki gitu. Sebab apa? Dia tahu dia butuh diperbaiki. Kita kaum muslimin, ya saya bicara tentang saya sendiri misalnya, kalau ada yang memperbaiki amal saya sangat gembira, salah cunya sebutkan di mana salahnya. Tapi kalau mencuma siapa yang suka? Ada yang suka dicuma tidak ada. Tapi kalau diperbaiki ahlan wa sahlan. Tapi jangan masuk, kan tidak boleh masuk lah. Ya jangan memaksa. Kita tidak pernah memaksa. Oleh itu kaum muslimin muslimat, amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau ditinggalkan tenggelam kita semuanya, terlaknat kita semuanya. Makanya jangan katakan beki kojo uang kojoan. Tu nyima itu kan basuh pewo Jawa tu nak lagi bisa membeki. Kalau nak kan bisa membeki siko lah. Kan ya? Nya bila buatan tu sah setelah dimasuk ke labor. Dia tengok, oh kosan salah san. Contoh, tapi walaupun citong sono tapi lapor. Awak dulu ketika bangkit ke Madinah, kok masalah MTQ lapor nak juara RT. Juara RT-nya. Nah. Ayo waktu di pondok lah kodok jadi imam salat esok dia. Usahanya cak dalam gaib jamaah tu turunnya. Waktu itu kan zaman kami lah dong saji lah. Ya. Jadi wajib jemaah hanya solat maghrib aja. Isya lah bersebang lah. Nah, cik mau gaib aja nya. Tapi kalau ndak atok kena rekes Pak Haji. Kena rekes orang-orang yang tidak solat maghrib berjemaah. Berarti wajib tu kosan sononya. Cuman dek musajik al-madu itu. Masih insya Allah. Dan takut gara-gara itu tu lambik musajik di Winado gaknya. Sebab banyak nak dorong pimpinan. Ndak. Kadang-kadang tekad dan ndak senior. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Masyarul kiram. Jadi kok sampai situ cerita tadi? Kisah tadi. Awak lah biasa jadi imam. Bahkan bukan hanya di kampung, tidak di kampung juga, sampai ke Jakarta, kuliah di Lipia. Kalau pergi musafir je kawan-kawan, suo je dia uang dia jadi imam. Kalau soleh hebat bono, Pak ya. Bahkan puan Allah jadi imam Masjidil Haram. Jamaah terlambat. Jamaah terlambat. Atau menyabut kiha. Ya sebab non makmumnya ndak ahli. Ketika makmumnya dah ahli, mantap bacaan. Ndak wang awak je wang Mesir datang dikusuk-kusuk polon ke dah. Mina intanta. Indonesia, Masya Allah mumtaz katanya. Bagus sekali. Sawi mumtaz dah. Sudah itu dan bodoh dua ke Syekh Qari, Syekh Mukri duano, Syekh Ubaidullah Al-Afghani, guru apa? Kawasan Fatihah 7 kali majlis baru lulus. Kalau tidak ada sabar ya, kalau tidak terkenang ilmu, tidak akan belajar jualan juga. Awaklah jadi imam Masjidil Haram. Tidak pernah jadi imam Masjidil Haram, cuma terlambat Masjid Nabawi. Tiba-tiba disalahkan Al-Fatihah, kan? Tidak wangi, Pak? Wangi tak? Wangi tak? Wangi. Kalau anda mau membeki di pasti wangi. Nya dulu lah jadi juri tajwid awak ke? Lah jadi juri tajwid. Kan tadi juara RT mah. Sudah itu disuruh jadi juri. Lah juri tajwid salah-salah tajwid awak ada. Amwah? Enggak akan mau kita. Cuman dia itu ahlinya. Dia untuk lulus jangan boleh kali lulus enggak lulus Fatihah mulu. Kita kan enggak tahu kan? Nah, inilah ahlinya. Botan tu tadi, kalau dibawa ke ahli baru tahu. Sama dengan bahasa Arab. Awak di Darun, awak, kan mu satu dan lu suara lu, enggak ya? Cuma buka li buku apa saya? Kan mu satu saudara lu. Iya bu ya? Iya runya. Ajar umumnya nya, artinya nyabu enggak den dulu. Jadi tak kena ancak bahasa Arab dan dulu. Kosan lah bahasa Arab. Banyak harus dibagi kosan. Nah, tidak ada menyebut buya kami tidak elok ajaran, tidak.
itu mau sampai. Nah, kau nyawak lah belajar balago, lah mantap Jawahirul Balago rusono. Lapal teori, sehingga kalau untuk ujian teori menang tahu. Alhamdulillah, kalau tidak pun kan 91 ya dojo. Nah, nahu sorok dah. Lah belajarnya. Cuman di bahasa kau sendak nahu sorok juga sendak. Ada bahasa. Cendawa aja. Menggunung kata iko bila anguk bila dipakai. Isok gantung bila dipakai. Sopadaya bila dipakai. Sopadolu bila dipakai. Apa? Isok takut. Itu ada kata-kata itu rupanya dalam bahasa Arab lebih mendalam lagi. Nah, baru tahu kapan? Setelah bertemu dengan para ahlinya. Sama juga dengan bahasa Inggris. Ambo guru bahasa Inggris sudah darun. Kan iya? Sejak kelas 5 lah maju di kelas bawah bahasa Inggris. Bahkan di lokal Ambo ketika guru bahasa Inggris berjauh hari tidak datang waktu itu, ada yang suang gantiin mau jauh. Sudah itu datang orang Inggris. Datang orang Inggris ke Pekanbaru. Tahu apa cara kawan dah dari Malaysia dihubungi dan dah ada orang Kanada datang ni kan. Tolong dilayani. Itu awak biasa pertama suka kan. Babunya pergi makan. Babu doktor-doktor. Doktor-doktor kan. Ada dokter Helmi, ada dokter Hidayatullah, ada dokter sebanyak, ada ompek dah sana dokter Akmal Munir dan sebagainya. Bobo apa sebab itu awak inya baca itu langsung angguk-angguk. Pas awak baca itu si ulang tahu gitu. Selesai makan pulang ke hotel, apa kecik kawan-kawan dokter kah? Memang mantap bahasa Inggris Ustaz pada orang nulenya. Apa itu ya Ran? Kalau ini baca itu Ustaz langsung pahamnya. Pas Ustaz baca itunya minta berarti hebat awak bahasa Inggris pada ini oleh. Awak langsung pahamnya enggak apa-apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita supaya nanti tidak ada yang menyesal nanti di akhirat, maka orang yang Allah berikan ilmu dan tahu bahwa itu perlu diperbaiki. Kau usah AC motor tanyang kayaknya kemana dia? Lelu AC dan kawan kan? Kadang-kadang ni kan bunyi kan? Kayak ahli jangan tanyang kau Dasman tak pandai tu. Tanyang kau Dasman nya AC motornya angin lepas itu lah. Lancak lah cuinya. Nya AC-nya lah biar gula-gala pada tertulis. Jadi kalau tanya ke yang bukan ahli tak tahu dia salahnya. Tak tahu dia salahnya. Atau orang yang ahli tapi tidak jujur. Orang yang ahli tapi tidak jujur. Sono AC masih bisa beki le ci apa nomor. Payahnya buat senai apa? Screennya diubah. Alapnya buat harus diganti AC-nya. Nak lemu wajah dan balinya. Kosan baliknya lah biar mahi kosan Allah Ustaz. Aduh macam itu. Tanturnya tetapi tidak jujur dalam mengatakan. Di situlah perlunya orang yang tahu dan jujur dan mengamalkan. Tentu saja ketika sawi AC-nya tidak elok pasti ada yang mau gigi kan? Kan ada kan? Ketika bom mesin ke apa potong bom masuk di servis Toyota gajinya. Aji sabun dia elok ahli lagi pada Toyota lainnya. Ndak habis ni Toyota banyak ni ikut pelatihan bom. Ya, ikolah 20 tahun di bengkel. Ndak ada? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi kalau ada yang kadang-kadang apa namanya jangan sibuk di amalan orang. Ndak, kita ndak sibuk dengan amalan orang. Cuman kalau terlihat amalan saudara kita, karena kita kalau masih ditegur berarti masih sayang. Kalau apa nyawaannya lah buatnya ndak sayang betul. Justru karena itulah kita memberitahukan mana yang baik dan terbaik di antara yang baik tadi. Kapan tahunya? Setelah kita bawa barang kita ke yang ahlinya, ya, ke yang ahlinya.
Karena keahlian itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Fikih bertingkat-tingkat, fuqahanya, hadis bertingkat-tingkat, muhaddisnya tidak sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan biasanya memang orang paling tidak suka untuk diperbaiki, biasa, karena dia tidak merasa salah. Sama sosek nak masuk sosek gitu. Kalau sosek tentu sosek nak kan. Kalau orang sesat, tahu dia sesat dia, tidak mungkin sesat. Siapa yang tahu dia sesat? Yang tahu jalan. Yang tahu jalan, tahu dia, oh apa ni tersesat ini. Kan banan cintong mah, apa lu dari seorang mongan dari kuat kan? Bertiga Muhammad seorang apa lu? Apa lu paling tua kan? Dia dong dok ke Uhud kan dan la tantu dan Madinah ru. Baknya orang awak jalan tikus pun tentu. Adakah kian tak ada hotel Indonesia situ lah. Dantin motor depannya. Kemana Pak? Siapa orangnya? Dan RT Madinah. Pandai pesawatnya kan. Nak ke mana? Nak ke hotelnya. Itu kuburan apa? Tidak ada hotelnya. Nyerah garanya tiap air kami sikuannya. Dan tak tiap air dapat tiap minit sikuan. Lalu dan tiap lalamun sikon lalu 10 tahun dan sikonnya dan kan. Itu tidak ada hotel situnya. Masuk motor dan bukan jalannya. Masuk motor setelah itu dan sengajang bolak belok. Tentu dia jawab. Tentu dia dan sengaja. Tentu apa sebab? Dia tidak habis dia lah. Sang sosek tidak habis dah. Tak ngaku sasek dah. Akhirnya dan uji bano, kasat dan buahnya jauh. Sudah itu dan bantin di belakang hotel ini. Kenal kan tang dapatnya. Kini bawa di belakang. Basang ngajong kan kalam dan parkir. Itulah Pak, dah sampai. Wah, tak siku kameranya. Anda lah minyaknya dan kalau apa tambah tambah. Kalau tak 4 tahun tambah ongkosnya dan. Akhirnya dan turun dan kunci motor mau ikut nanya dan cik masuk di Solo apa di gang sekeneknya sampai air tiang ni wang kojong kami seni. Kau ada anak belum berlaki jadi mau menantu punya. Tu apa bayunya? Jadi menantu je lah. Nyelaman kan tak ada anak. Tapi dia apa tanda kan? Semoga Allah merahmati beliau. Tapi nak jadi saudara. Begitu aja di. Nah, wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, kalau dilihat nanti orang panen, kita tidak ikut bertanam, yang salah kita sendiri. Ketika di zaman bertanam kita tidak mau ikut. Semoga kita tidak termasuk yang menyesal di saat panen nanti. Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.